Bayangkan ini. Malam itu seorang pria berusia 45 tahun pulang kerja seperti biasa. Ia sehat-sehat saja, bahkan masih sempat bercanda dengan anaknya sebelum tidur. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa sakit. Istrinya melihat ia tertidur pulas, posisi miring ke kiri, sesekali mendengkur ringan. Namun keesokan paginya, seluruh keluarga dibuat terkejut. Sebelum kita lanjut pembahasan lengkapnya, coba tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton dan apa keluhan kesehatan yang sedang Anda rasakan saat ini. Insya Allah, saya akan baca satu persatu bahkan membalas komentar Anda. Karena siapa tahu, lewat komentar sederhana itu jadi awal solusi bagi Anda maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Pagi itu, sang istri mencoba membangunkan suami. Tapi tubuh suaminya dingin. Nafas sudah tak ada. Denyut jantung pun berhenti. Semuanya terjadi hanya dalam hitungan jam. Dari kondisi sehat, tidur, lalu tidak pernah bangun lagi. Kasus ini bukan 1-2 kali terjadi. Banyak orang tidak menyadari bahwa posisi tidur bisa mempercepat kematian mendadak, khususnya pada penderita gangguan jantung. Dan salah satu posisi paling berisiko adalah tidur miring ke kiri. Sebagai seorang dokter spesialis jantung, saya sudah berulang kali menerima pasien dengan kondisi yang mengejutkan keluarga. Salah satunya adalah Pak Heru, usia 52 tahun, seorang manajer bank yang sebelumnya tampak sehat. Hari itu ia masih sempat rapat, bahkan olahraga ringan. Malamnya ia pulang, makan malam bersama keluarga, lalu tidur. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Tapi jam 4 pagi istrinya panik karena tubuh Pak Heru mendadak kaku dan tidak bereaksi. Ketika dibawa ke IGD, sudah terlambat. Hasil pemeriksaan menunjukkan serangan jantung mendadak saat tidur. Dan catatan terakhir dari istrinya, ia tidur miring ke kiri sepanjang malam. Banyak orang menganggap posisi tidur hanyalah soal kenyamanan. Padahal bagi penderita masalah jantung, paru-paru, bahkan lambung, posisi tidur bisa menentukan hidup dan mati. Mari kita bahas secara sederhana namun jelas. Jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh. Posisinya ada di bagian dada kiri. Ketika seseorang tidur miring ke kiri, jantung akan mengalami tekanan mekanis dari organ-organ sekitar, terutama paru-paru dan diafragma. Bagi orang dengan jantung sehat, tekanan ini mungkin tidak terlalu terasa. Namun, pada pasien dengan pembesaran jantung, gagal jantung, atau penyumbatan pembuluh darah koroner, tekanan tambahan ini bisa memicu denyut jantung tidak teratur, yaitu aritmia, gangguan aliran darah koroner, penurunan kapasitas pompa jantung. Singkatnya, jantung dipaksa bekerja lebih keras saat tubuh sedang beristirahat. Dan inilah yang bisa berujung pada kematian mendadak saat tidur. Data medis menunjukkan sekitar 15-20% kasus sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak terjadi saat seseorang sedang tidur. Pada banyak pasien, kondisi ini didahului dengan posisi tidur yang salah. Sebuah penelitian dari American Heart Association menemukan bahwa pasien dengan gagal jantung lebih sering mengalami sesak dan gangguan ritme jantung saat tidur miring ke kiri dibanding ke kanan. Bahkan ada istilah di dunia medis, left lateral decubitus intolerance, yaitu ketidakmampuan pasien jantung untuk tidur miring kiri karena memicu keluhan serius. Artinya, posisi tidur yang bagi banyak orang dianggap nyaman justru bisa menjadi pemicu henti jantung bagi sebagian pasien. Mari kita bandingkan beberapa posisi tidur agar lebih jelas. 1. Tidur miring ke kiri. Jantung tertindih oleh paru-paru, tekanan meningkat, aliran darah bisa terganggu, risiko aritmia dan serangan jantung lebih tinggi. Tidur terlengkurap, paru-paru tertekan, saluran napas menyempit, bisa memicu gangguan pernapasan bahkan henti napas pada penderita sleep apnea. Risiko lebih tinggi pada orang obesitas. Dan yang ketiga, tidur telentang. Lidah dan jaringan tenggorokan jatuh ke belakang.
bisa menyumbat jalan napas. Dengkuran keras, sleep apnea, risiko lebih tinggi pada orang obesitas. Dan yang keempat, inilah yang dianjurkan oleh saya dan dokter seluruh dunia. Dan tidur posisi ini juga yang dilakukan oleh Rasul kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Barra bin Azib, apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wudu untuk salat, lalu berbaringlah di sisi kananmu. Gaya serius, simpatik, dan tegas. Ini penjelasan dan manfaat bagi tubuh kita bila kita tidur miring ke kanan dilihat dari sisi medisnya. 1. Sistem pencernaan perut dan lambung. Lambung manusia posisinya agak ke kiri. Kalau kita tidur miring ke kanan, gravitasi membantu makanan lebih cepat berpindah dari lambung ke usus halus. Duodenum. Artinya, proses pengosongan lambung jadi lebih lancar. Resiko asam lambung naik, GERD, berkurang dibanding tidur terlentang atau miring ke kiri. Pergerakan makanan dalam usus mengikuti gravitasi. Dengan tidur miring kanan, aliran pencernaan lebih alami, mengurangi rasa kembung. Kedua, sistem pernafasan. Saat miring ke kanan, paru-paru kiri yang lebih kecil berada di atas, sedangkan paru-paru kanan yang lebih besar menopang tubuh. Posisi ini membuat paru-paru kanan yang lebih dominan kapasitasnya tidak terlalu tertekan sehingga pertukaran udara lebih efisien. Cocok untuk orang dengan masalah pernafasan ringan atau menggorok, meskipun menggorok lebih banyak dipengaruhi otot tenggorokan dan lidah. Ketiga, jantung dan peredaran darah. Letak jantung condong ke kiri, jadi tidur miring ke kanan membuat jantung lebih bebas, tanpa banyak tekanan dari organ lain. Ini mengurangi beban kerja jantung, aliran darah balik dari vena ke jantung lebih lancar. Untuk penderita gagal jantung, dokter sering menganjurkan posisi ini, karena membantu mengurangi sesak. Keempat, otak dan sistem syaraf. Saat tidur, otak melakukan proses pembersihan racun lewat sistem limfatik, semirip sistem limfatik di tubuh. Studi menunjukkan, tidur miring, khususnya miring ke kanan, dapat meningkatkan efektivitas pembuangan sisa metabolisme otak sehingga membantu pencegahan penyakit degeneratif seperti Alzheimer. Kelima, hati, limpa, dan organ perut. Hati atau liver yang besar letaknya di sisi kanan. Jadi kalau tidur miring kanan, organ ini menekan lambung. Tekanan ini justru membantu pengosongan lambung lebih cepat. Limpa atau spleen letaknya di kiri, jadi posisi miring ke kanan mengurangi tekanan di limpa. Posisi ini juga mengurangi resiko organ perut bergeser dan menekan diafragma, sehingga pernafasan lebih lega. Bagi banyak orang, tidur miring ke kiri memang sangat nyaman. Akan tetapi, tidur miring ke kiri bukan sekadar soal nyaman atau tidak. Pada pasien tertentu, itu bisa mempercepat kematian mendadak. Mari saya jelaskan lebih dalam supaya Anda benar-benar mengerti apa yang terjadi di dalam tubuh saat tidur miring ke kiri. Dari mekanisme tekanan darah, ketika tubuh miring ke kiri, jantung harus memompa melawan gravitasi dengan posisi yang kurang menguntungkan. Beban mekanis meningkat, terutama pada orang yang sudah memiliki penyumbatan pembuluh darah. Tekanan tambahan ini membuat jantung lelah lebih cepat. Sistem kelistrikan jantung berdetak karena adanya impuls listrik dari nodus sinoatrial. Saat posisi miring kiri menekan rongga dada, impuls ini bisa terganggu. Muncul irama jantung tidak teratur atau aritmia. Pada kasus berat, bisa langsung berujung ventricular fibrillation atau henti jantung mendadak. Peran paru-paru dan diafragma. Miring kiri membuat paru kiri tertekan, sehingga pertukaran oksigen berkurang, diafragma ikut terdorong, menyebabkan aliran darah balik ke jantung terganggu. Hasil akhirnya, jantung kekurangan oksigen di saat seharusnya beristirahat. Inilah sebabnya banyak pasien gagal jantung merasa dada sesak atau cepat berdebar setiap kali tidur miring ke kiri. Saya masih ingat seorang pasien bernama Bu Rini, usia 60 tahun. Beliau sering mengeluh tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali mencoba miring ke kiri, ia terbangun dengan napas terengah-engah. Dada berdebar keras dan tubuh basah oleh keringat dingin.
Keluarganya awalnya mengira ini hanya kebiasaan tidur. Namun setelah diperiksa, ternyata Bu Rini mengalami gagal jantung stadium awal. Posisi miring kiri membuat jantungnya bekerja ekstra keras. Untungnya, kasus ini segera ditangani sebelum terlambat. Ada pula Pak Amin, 38 tahun, seorang pekerja proyek. Ia tidak tahu dirinya memiliki penyumbatan pembuluh koroner. Malam itu, setelah seharian lelah, ia langsung tidur pulas dengan posisi miring ke kiri. Subuhnya, ia ditemukan tak bernyawa. Kedua kisah ini menunjukkan bahwa kematian mendadak saat tidur bukanlah mitos. Ini adalah kenyataan medis yang bisa terjadi kapan saja, pada siapa saja, jika gejala diabaikan. Nah, setelah Anda tahu resikonya, mari kita bahas solusinya. Ingat, tujuan saya bukan menakut-nakuti tanpa arah, tapi membuka mata Anda agar bisa lebih waspada. Posisi tidur yang disarankan, miring ke kanan. Lebih aman untuk jantung, pernapasan, dan simpatik pencernaan. Gunakan bantal penyangga agar tubuh tidak mudah bergeser ke kiri. Untuk penderita sleep apnoa, gunakan bantal tambahan agar kepala sedikit lebih tinggi. Saran dari saya, ini hal-hal yang harus diperhatikan sebelum tidur. Jangan langsung tidur setelah makan besar. Hindari alkohol, rokok, dan kafein berlebihan. Lakukan peregangan ringan atau tarik napas dalam. Tanda-tanda dini harus diwaspadai: sering terbangun dengan sesak, jantung sering berdebar saat tidur, dada terasa berat ketika miring ke kiri. Jika Anda mengalami gejala ini, jangan tunggu sampai terlambat. Segera konsultasi ke dokter jantung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saudara-saudara, kesehatan jantung bukan main-main. Banyak orang kehilangan nyawa hanya karena meremehkan hal kecil seperti posisi tidur. Tidur miring ke kiri memang terlihat nyaman, tapi bagi mereka yang punya masalah jantung atau pernafasan, itu bisa menjadi bom waktu. Jangan tunggu sampai ada korban di keluarga Anda baru percaya. Mulailah dengan langkah sederhana. Pilih posisi tidur yang benar. Jaga pola makan dan gaya hidup. Periksakan kesehatan secara rutin. Ingat, hidup sehat bukan soal panjang umur saja, tapi juga tentang kualitas hidup yang lebih baik. Jika informasi ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan. Dan untuk mendapatkan lebih banyak edukasi kesehatan dari sudut pandang dokter spesialis, subscribe channel ini sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting yang bisa menyelamatkan nyawa Anda dan orang-orang tercinta. Karena kadang pengetahuan sederhana seperti ini bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.